mendengar kabar lewat media tentang kondisi yang semakin carut-marut seperti ini. Apakah ini merupakan sebuah tanda-tanda kiamat? Misalnya tentang semakin terdesaknya umat Islam oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam dan merajalelanya kemaksiatan. Ya tentu ini makin dekat kiamat daripada dulu kan. Ya, sekarang itu makin dekat. Tapi nanti kemenangan ini berganti. Ya, nanti juga Allah akan memberikan kemenangan berikutnya bagi umat Islam. Mungkin hari bangkitnya umat Islam setelah didesak-desak begitu ya. Nah, sekarang ini memang hanya kan malah orang-orang di luar Islam berani melecehkan Islam. Itu mengatakan Tuhan ini mencela-mencela tadi juga. Dan tidak mempercayai adanya kenabian Nabi Muhammad. Itu sekarang makin berani orang mengelek-elek Nabi, mengelek-elek Al-Quran. Tidak perlu kita bicara ya, bicara Al-Quran. Malah itu malah dikatakan ciri-ciri mau jadi terorisme dan sebagainya, itu orang yang baik, menarik, hafal Quran malah jadi gitu ya, luar biasa tuh. Ya semua ini dicatat oleh Allah. Ucapan yang pernah diucapkan meremehkan Islam dan umat Islam, meremehkan Quran dan Nabi Muhammad, semua akan mendapat balasan dari Allah nanti. Ya, memang makin hari makin dekat kan. Kiamat itu makin lama makin dekat. Makin dekat. Nah, kapan datangnya? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Semua akan dekat. Nah, maka itulah sekarang ini tentu lebih dekat daripada dibanding dengan mbah-mbah kita dulu. Tapi jelas kapan datangnya itu sesuatu yang tidak perlu diragukan kedatangannya. Sudah. Kalau umat Islam dihinakan, tidak hanya baru sekarang. Sudah zaman Nabi pun umat Islam, agama Islam, malah Nabi juga dihinakan. Nah, dihinakan. Nabi dianggap orang gila. Sampai sekarang pun masih ada orang semacam itu. Tapi apa akibatnya? Bahkan itu bukan zaman Nabi Muhammad saja, ya. Nabi-nabi yang dulu pun didustakan juga oleh kaumnya. Sampai ada keberanian orang mengaku dirinya sebagai Tuhan kan ada. Ya, itu kan. Sekarang pun juga ada Tuhan ini rayane. Tuhan ini zaman PKI dulu ada. Saya punya tetangga ngaku jadi Gusti Allah waktu itu. Ya, karena merasa dia kaya. Tapi apa jadinya? Mati zaman ketika PKI itu akhirnya mati juga. Nah, sekarang masih keadaan umat Islam begini, maka bagi umat Islam harusnya menjadi mengapa manusia di luar Islam berani melecehkan Islam, melecehkan umat Islam. Ya, harus menyadari itu pelajaran buat kita, karena memang umat Islam sekarang ini ya, kebanyakan juga menyimpang dari tuntunan Quran. Umat Islam disuruh bersatu, malah sesama umat Islam malah bertengkar, padu dan sebagainya. Sehingga kalau sesama Islam saja saling jatuh menjatuhkan, maka orang di luar Islam makin berani melecehkan Islam. Jadi bukan karena itu kesalahan kita umat Islam sendiri. Nah kalau menghadapi ini, coba dibaca lagi surat itu Al-Baqarah yang kemarin ada itu. Ini sebenarnya jangan kita risau menghadapi mereka, menjadi takdir Allah. Wadda katsirum min ahlil kitab, surah Al-Baqarah 108 atau 109 itu. Lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ayat berapa? 109 Al-Baqarah. Wadda katsirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya,
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, melihat kejadian ini kan tidak perlu kita dirisaukan. Banyaknya orang mau memurtadkan orang Islam setelah menjadi orang yang beriman. Tapi perintah Allah tadi malah fa'fu wasfahu. Maafkan dia, biarkan dia sak pola-polanya sampai kata ya'ti Allah bi'amri, sampai Allah nanti akan mendatang keputusannya. Ya. Wadda katsirum min ahlil kitab lau yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, tidak bisa dihindari, ini dah firman Allah. Ya, sebagian besar, bukan bagian kecil, sebagian besar orang ahli kitab itu berusaha menjadikan kamu kafir setelah kamu menjadi orang yang beriman. Mengapa? Malah diterangkan dia min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah datang kepada mereka kebenaran. Jadi kebenaran kenabian Nabi Muhammad itu suatu kebenaran yang disebut dalam kitab suci mereka juga. Sampai Allah menjelaskan kalau Muhammad itu Nabi itu dia kenal. Sampai kenal mereka kepada Muhammad sebagai Nabi seperti kenal mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Tapi mengapa setelah datang kebenaran kenabian yang mereka disebut di dalam kitab suci mereka malah menentang? Maka di hasatan min indi anfusihim, karena dengki yang ada di mereka yang tidak suka Nabi Muhammad diangkat dari bukan keturunan Israel, nggak suka. Muhammad dari keturunan Ismail, bukan keturunan Israel, yang tidak suka kenabian Nabi Muhammad. Maka kedengkian diterangkan itu, ya, diterangkan oleh Allah hasatan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena kedengkian yang ada pada mereka setelah datang kebenaran kepada mereka. Kebenaran datang Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ditunggu-tunggu kedatangannya. Ditunggu-tunggu kedatangannya untuk menghadapi, memenangkan mereka dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Tapi setelah datang betul kenabian Nabi Muhammad ternyata bukan dari Bani Israel. Nah, dia gak suka, maka menolak kebenaran itu. Maka dengki itu ya tidak suka nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain, ya yang diberikan oleh Allah kok pada Muhammad keturunan Arab, bukan keturunan Israel. Nah, itulah maka diterangkan di itu mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Lah menghadapi orang semacam itu dia berusaha memurtadkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir jadi Islam itu selalu berusaha memurtadkan lagi. Menghadapi semacam itu bagaimana? Fa'fu wasfahu. Tidak perlu kita ribut menghadapi mereka. Fa'fu wasfahu. Ya, maafkan dia, berikan kebebasan mereka sampai Allah mendatangkan perkaranya. Hatta ya'ti Allah bi amrih, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengetahui segala sesuatu, apapun Allah tahu. Terus memaafkan, biarkan apa kita tidak berbuat. Ayat lanjutannya. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan kita disibukkan bagaimana membentengi mereka, melarang mereka untuk berdakwah, memurtadkan kita. Jangan dilarang mereka, biarkan saja, biarkan. Tapi kalau memang kita semua menginginkan orang Islam itu jangan sampai murtad, kuatkan umat Islam itu sendiri, kuatkan akidahnya, luruskan akidahnya, mengapahamkan tentang Islam. Maka wa aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakat, bayarkan zakat. Ya. Kalau mereka memurtadkan umat Islam dengan diberikan beras, diberikan apa-apa, materi, bayarkan mazam. Zakatnya ditunaikan, berikan pada yang hak menerima zakat. Dia tidak akan mudah dikafirkan lagi hanya karena masalah masalah ekonomi, masalah makan dan sebagainya. Maka dikatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa yang kamu lakukan min khairin, kebaikan yang kamu lakukan, walaupun
orang tidak mengetahui, pasti kamu nanti tajidu indallah, kamu akan mendapat balasan di sisi Allah. Walaupun yang kamu lakukan itu manusia tidak tahu, tapi kamu dirikan sholat, ya, artinya sholat ditegakkan. Kalau menegakkan sholat itu tanda anil fahsya wal mungkar, ya, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka tidak perlu khawatir umat Islam dimurtadkan oleh mereka, karena kalau sholatnya tegak, tidak mungkin dia akan berbuat mungkar, tidak mungkin. Nah, kalau masalah ekonomi maka bayarkan zakat, zakatnya dibayarkan, berikan pada hak orang yang mempunyai hak zakat itu, ya, yang menerima hak orang-orang miskin, ya, jangan sampai murtad karena, ya, hanya makanan sedikit ditukar, ya, dengan kesenangan yang sedikit, kesenangan yang baik ditukar dengan kesenangan yang murah, ya, itu hanya karena masalah kemiskinan. Maka bayarkan zakat. Terus apapun yang kamu lakukan, mau membentengi dirimu, membentengi keluargamu dari kemurtatan itu, semuanya akan kamu dapati di sisi Allah tadi. Akan diberi balasannya. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, itu Allah tahu. Jadi tidak usah kita diributkan, ya, diguncangkan, dimurtadkan. Mereka kalau kita menghadapi mereka, membentengi mereka, tidak ada gunanya. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, jangan. Dia usaha apapun, dia tetap akan berusaha memurtadkan orang Islam ini menjadi kafir lagi. Maka supaya tidak menjadi kafir, kuatkan keislaman umat Islam itu. Ngertikan Islam, kuatkan ekonominya, pahamkan tentang Islam. Ditukar dengan apapun, ya, kalau dia sudah paham, yakin terhadap Islam, apalagi cuma ditukar dengan, ya, nasi, ditukar dengan tiwul, ditukar dengan jabatan sekalipun, dia nggak akan mau, karena tahu dia, ala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Kalau saya menukar iman saya dengan dunia apapun wujudnya, itu hanya kesenangan yang sedikit, ya, kesenangan yang sedikit. Masa kita korbankan kesenangan yang besar akan kita jual dengan harga yang murah, kesenangan yang sedikit, ya, itu tidak akan terjadi. Maka kalau kita mau berusaha menanggulangi kemurtatan, jangan melarang mereka berbuat apa saja, tapi kuatkan umat Islam itu sendiri, akidahnya, kuatkan, luruskan, perkuat agamanya. Kalau agamanya kuat, akidah kuat, dengan cara apapun dia tidak akan bisa memurtakan umat Islam. Tapi kalau memang umat Islam sendiri rapuh akidahnya, ya, karena apa rapuh, kurang pahamnya, atau karena kurang yakinnya, atau kurang kebersamaan di antara kita itu, ya, mudah oleh mereka merasa di sini kekurangan apa-apa, tidak ada diberi, tidak ada yang memberi, itu ditolong orang lain, diberi, dan sekolah yang menolong itu yang baik. Maka kalau dia dapat pemberian dari orang lain tadi, dia merasa kena jasa, ikuti apa yang dia kehendaki, lah, jadi itulah murtad tadinya, murtad. Maka ada yang melamar pekerjaan, ya, melamar pekerjaan itu sampai di situ, ya, mengajukan permintaan, saya sanggup bekerja walaupun dengan tekanan, nah gitu. Ngelamar pekerjaan sampai sanggup menerima pekerjaan dengan tekanan. Nah, akhirnya saya, yang mengirimkan pada saya itu, saya, wah, itu mudah dimurtadkan dengan tekanan. Ganti pekerjaan, nanti apalagi digaji besar, ditekan kamu, ya, boleh kerja di sini, gajimu sekian, tapi kamu harus murtad, keluar dari Islam, akan mudah dia yang begitu. Ya, maka itulah, ya, jangan sampai sekarang itu banyak yang mencari pekerjaan sulit ini bisa menjadi alat untuk pemurtatan. Maka perintah Allah tadi, maafkan dia, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dia, biarkan, beri kebebasan mereka untuk memurtadkan seseorang, bebaskan. Tapi untuk ke dalam sendiri, ya, tinggal yang dimurtadkan itu mau apa tidak. Maka kalau yang dimurtadkan itu agamanya kuat, imannya kuat, paham tentang Islam, dengan cara apapun dia tidak mungkin bisa dimurtadkan. Maka Allah perintahkan, maafkan dia, biarkan. Ya, memang seluruhnya orang-orang ahli kitab itu tidak akan berhenti, tidak akan puas. Ya, maka di ayat, ya, 120 Al-Baqarah lebih dikuatkan lagi, Jawa. Walan tardo angkal yahudu ala nasoro
hatta tattabi'a millatahum, itu coba. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, perhatikan nih, mengapa kalau udah begitu? Kalau kita mau melarang mereka sebelum ya, kita keluar dari Islam murtad itu mereka tidak ada henti-hentinya, terus akan berusaha. Terus orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Nah, maka pengetahuan itu penting kan. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan senang sebelum orang-orang Islam itu mengikuti agama mereka. Ya, maka berusaha keras. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, tidak akan berhenti sebelum orang-orang iman itu jadi kafir lagi. Dan walan tardo, tidak senang, dia tidak akan ridho sebelum orang-orang Islam jadi kafir lagi. Ya, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memurtadkan orang Islam ini dengan berbagai macam cara. Dilihat kelemahannya. Kelemahannya apa? Kalau kelemahan ekonomi, mungkin dengan cara ekonominya, dengan diberi apa-apa ya. Ya, rasa apa? Persaudaraan, dia akan masuk ke situ, lebih menyantuni, memperhatikan dia. Nah, tidak memperhatikan. Maka di situ diterangkan, Allah terangkan, "Qul," katakan Muhammad, "Inna hudallahi huwal huda." Petunjuk yang benar adalah petunjuk dari Allah. Petunjuk dari Allah itulah petunjuk yang benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, apabila kamu mengikuti hawa nafsumu ba'da ma ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu pengetahuan, ilmu datang kepadamu, kamu kok mudah dimurtadkan. Ya, wis ngerti Islam, dimengertikan tentang Islam, dimengertikan tentang tauhid, ini ilmunya difahamkan. Nah, setelah datang kepadamu ba'dal ladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu tentang ilmu petunjuk itu dari Allah, maka kamu kok sampai murtad, malaka minallahi min waliyyin wal nasir. Tidak ada bagimu penolong lagi, pelindung maupun penolong. Maka kalau kamu murtad itu mesti biasanya kurang paham tentang Islam. Maka pahamkan tentang Islam. Kalau paham tentang Islam, dia tidak akan mudah Islamnya dibeli dengan apapun supaya dia murtad ganti agama atau mengikuti agama mereka, keluar dari Islam, tidak akan mudah dia. Tapi kalau tanpa ilmu ya mudah, diganti dengan supermi, diganti dengan jabatan, diganti apa, wah sudah daripada saya ya tidak menjabat, akhirnya saya diberi jabatan, ya sudah, dia merasa itu. Kalau orang yang mengerti ilmu, kalau saya menukarkan iman dengan ini, berarti saya ya, tidak akan ada melindung, tidak ada penolong dari Allah, tidak akan membiarkan kami sesat itu. Nah, maka itulah itu kita kalau memang tidak rela umat yang dimurtadkan, jangan kita sibuk membentengi mereka, melarang mereka berdakwah untuk memurtadkan, tapi sibuklah perkuat iman dan Islam kita, umat Islam ini. Kalau imannya Islam dan kuatnya sudah datang, mengerti, paham, maka di situ diterangkan ya, di situ diterangkan, wala ini tabata ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm. Kalau dia sudah tahu, sudah datang kepadanya ilmu, kok dia tetap mengikuti hawa nafsunya, tidak berdasarkan ilmu yang dia pahami dari Islam ini, ya, maka diterangkan oleh Allah, malaka minallahi min waliyyin wal nasir. Maka tidak ada bagi mereka, bagi kamu tidak ada bagimu min waliyyin wal nasir. Jadi pelindung maupun penolong dari Allah itu enggak ada. Maka kalau kamu menukar agamamu ya dengan agama selain Islam tadi, Allah tidak akan menolong kamu, tidak akan melindungi kamu. Ya, maka kalau khawatir dimurtadkan, ya itu urusan Allah, biarkan mereka, biar mereka dakwah. Dia merasa mempunyai agama, mendakwahkan, merasa kewajiban mereka. Nah, kita sebagai umat Islam, kalau
kita khawatir atau tidak rela umat Islam itu untuk menjadi kafir lagi, pahamkan tentang ilmunya. Jangan hanya cerita-cerita ngoyo-worong, ngomong kosong itu, pahamkan tentang Islamnya. Islam itu Quran dan Sunnahnya, pahamkan Quran dan Sunnahnya sebagai modal pengetahuan bagi dia sebagai seorang Muslim. Kalau Quran dan Sunnahnya menjadi dia pahami dan diyakini, dengan cara apapun tidak mungkin orang akan bisa dimurtadkan. Maka fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Maafkan dia, biarkan mereka sampai Allah nanti mendatangkan perkaranya. Allah yang akan mendatangkan keputusannya orang-orang itu nanti. Nah, jadi kita jangan terjebak ya, bingung membentengi kristenisasi, tapi yang kita larang mereka, umat kita ke dalam, tidak kita bina sendiri. Maka kalau itu bertentangan dengan perintah Allah, ada perintah Allah tadi malah fa'fu wasfahu, maafkan dia, beri kebebasan dia, biarkan saja dia berusaha memurtadkan umat Islam, biarkan saja, tapi usahakan umat Islam itu bagaimana supaya tidak jadi murtad. Jadi dengan modal ilmu pengetahuan tentang Islam itu. Nah, biasanya dakwah Islam ya tidak dimengertikan tentang Islam, malah diisi dagelan-dagelan saja. Malah kalau menerangkan tentang Islam yang sebenarnya, membahas Quran dan Sunnah yang sebenarnya, malah kadang-kala dihambat, ditentang oleh orang Islam sendiri. Orang Islam sendiri yang menentang. Ya itu lah, kalau orang Islam sendiri, ada orang Islam ngaji Quran, memahami Sunnah Nabi, malah tidak disenangi, ya bagaimana orang lain? Ya, orang lainnya tinggal bonceng saja. Wong Islam dia ora seneng wong ngaji itulah. Maka orang Islam akhirnya ya walaupun ngaku Islam tapi enggak paham tentang Islamnya. Lah kalau orang tidak paham tentang Islamnya ini mudah dimurtadkan, makanan empuk bagi mereka. Maka kalau menghadapi orang memurtadkan kita, cara membentenginya menurut Allah jangan melarang mereka. Mereka berusaha memurtadkan, perintah Allah malah fa'fu wasfahu. Ya biarkan saja mereka. Dan terus supaya tidak orang Islam murtad, bagaimana? Ngertikan dia orang Islam itu tentang Islamnya, pahamkan tentang Quran dan Sunnahnya, pahamkan tentang itu agamanya. Kalau dia paham tentang agamanya sampai kepada dirinya, dengan cara apapun tidak mungkin akan dimurtadkan. Nah, maka macam dijadikan tegakkan sholatnya, bayar zakatnya. Yang ada kemampuan bayar zakat, ya orang yang tidak punya berhak menerima zakat, berikan zakat pada mereka. Sehingga mereka akan memurtadkan dengan cara apa? Dengan cara ekonomi sudah dikuatkan, yang tidak kuat dikuatkan dengan saudara-saudara yang kuat. Nah, begitu apalagi kalau di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, kalau itu didirikan sholat dengan zakat dengan betul, insya Allah tidak akan ada orang yang bisa dimurtadkan karena diberi makanan itu enggak akan. Ya itulah yang harus kita yakini. Maka ngaji itu penting, ngaji tidak hanya sekedar cerita, ya, cerita. Tapi Quran, sunnahnya yang untuk menguatkan. Iman mereka berdasarkan ilmu.